Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati Timur Tengah Selatan, Pak Aceh, Pak Wakil Bupati, Pak Armi, Pak Sekda mana tadi? Yang berikut ya. Beserta semua jajaran dari Pemda Kabupaten TTS yang hadir pada hari ini. Saya kalau TTS ini karena sering dulu bola balik, saya kenal cukup baik di daerah. Di daerah ini rasanya sudah semua seluruh TTS saya sudah keliling habis. Walaupun belum semua tapi sudah cukup banyak saya masuk. Yang saya hormati para pimpinan DPRD dan anggota DPR yang hadir pada hari ini dari Kabupaten TTS. Ya ini Pak Yoksan, Pak Aris, ini Pak Aminus kasus sudah DPR dulu dosen, dan teman-teman DPR yang hadir pada hari ini, mohon maaf satu persatu. Yang mendampingi saya dari Kota Kupang ini dari provinsi ada pertama ini pendidikan, jadi kadis pendidikan dulu, Amros, kemudian kadis kesehatan Dr. Iin, dari PU Pak Denny, dan yang lain semuanya dari mana-mana semuanya, dari berbagai dinas ya, dari Nakertrans dan semua yang ada pada hari ini dari provinsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah SMA yang hadir pada hari ini, saya kenal beberapa, saya kenal dua pernah ketemu lah dalam satu dua acara. Guru-guru yang juga hadir pada hari ini, dan juga keluarga ataupun orang tua dari siswa khusus yang ada di SMA Negeri 1 Molo. Hadirin yang berbahagia. Pertama, kami berdoa puji syukur kepada Tuhan atas perkenannya pada hari ini kita boleh ada di Molo Selatan. Saya hari ini baru kunjungan pertama yang turun ke bawah. Jadi kami dari Timur Tengah Utara, kami ada beberapa acara di sana, termasuk melayat almarhum Pak Ray Fernandes yang meninggal kemarin dari tempatnya dini hari. Kemudian juga ada beberapa agenda di PPU, melihat rumah sakitnya, melihat dapur dari program makan bergizi gratis. Kemudian juga kami diskusi dengan beberapa urusan yang lain. Saya senang tadi Pak Bupati kita bisa singgah di TNF. Itu salah satu bendungan yang menjadi jangkar kita di NTT khususnya dalam Timur. Terutama bagi orang TTS ini. Kalau hujan segini berarti air masih manggil, Kalau hujan datang begini, petani untung, air masuk di TNF, dia ketawa ya, saya masuk orang tua itu begini, pada ini. Nanti ada pembahasan agak berkurang sedikit. Khusus untuk kita di sektor pendidikan. Kemarin baru kami launching, baru kami jalankan itu program pendampingan bagi siswa-siswi anak-anak kelas 3 yang akan memang mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah-sekolah kedinasan. Kita punya banyak sekali ya. Itu ada STAN, ada yang protein report itu berarti akpol, ada belasan bahkan puluhan ini sekolah-sekolah kedinasan yang itu orangnya itu masuk itu sekolahnya gratis. Beberapa malah sudah dibayar dari uang saku dan langsung jadi PNS. Kalau itu jadi PNS, juga ada orang-orang yang dipersiapkan dengan baik. Biar nanti mereka bisa sekolah dengan serius nanti di SMA, dipersiapkan kemudian masuk di tentara ataupun polisi. Belum lagi nanti yang masuk di misalnya sekolah STAN atau sekolah-sekolah kebiasaan yang lain lagi, banyak sekali. Sekolah imigrasi, sekolah perhubungan, macam-macam yang lain, SPPDN. Jadi intinya adalah mulai kemarin itu saya sudah minta Pak Abro selaku kepala dinas untuk mempersiapkan pola pendampingan yang itu nantinya kepala dinas nanti dengan guru dengan kepala sekolah nanti dengan guru-guru dengan siswa diatur dengan baik agar nanti banyak anak-anak dari NTT khususnya dari TTS
dan dari mulai saat ini bisa lolos di sekolah-sekolah kedinasan yang bagus. Setuju? Termasuk juga yang mau masuk di kampus-kampus dengan jurusan-jurusan yang bagus. Misalnya mau masuk Fakultas Kedokteran Udara, siapkan diri Pak. Ingin agar anak-anak SMA yang lulus nantinya itu, mereka jangan di sekolah itu hanya karena urusan ikut teman atau pergi yang memang dia itu tidak kita siapkan dengan baik. Bapak mama dong, keluarkan uang tidak murah, apalagi bayar sendiri, sehingga tolong setiap mereka agar mereka bisa sekolah di tempat yang bagus. Mereka bisa sekolah di bidang pertanian dan yang lain dengan kurang TTS bisa kerja bangun desa dengan baik. Amin. Amin. Yang kedua, kemarin juga sudah dilaunching waktu kami berada di Jakarta, saya dengan para bupati TTS, Pak Budi dan teman-teman yang lain, itu kami diberitahu bahwa nanti ada SMA yang itu selama 4 tahun. 3 tahun yang dia sekolah normal, setahunnya itu dipersiapkan untuk menjadi dan bersiap menjadi pekerja migran Indonesia. Pemerintah pusat setelah melihat bahwa banyak anak-anak kita pergi sekolah luar negeri atau yang pergi ke luar negeri ini harus dipersiapkan dengan baik, makanya mulai tahun ini kita mulai mempersiapkan bersama pemerintah pusat. Ada nanti beberapa SMA sebagai contoh, dia akan nanti sekolahnya 4 tahun, 3 tahun sekolah normal, lalu setahun lagi itu dia sekolah dalam rangka mempersiapkan menjadi pekerja migran. Untuk jadi apa saja nanti tidak boleh memilih. Jadi kalau dulu orang masih malu-malu menjadi pekerja migran, saya bisa malu lagi. Orang luar negeri banyak dulu orang-orang dari Indonesia, khususnya orang-orang dari NTT karena dianggap pekerja keras, loyal, jujur dan siap untuk bertemu dalam bidang hukum. Kita berbeda orang Indonesia. Timur Tengah Selatan ini TTS sebagai salah satu kantong pekerja migran. Jadi kalau dulu itu orang pergi dengan sembunyi-sembunyi, tak ideologi itu sekarang tidak lagi. Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Migran dan Kementerian Dikdasmen. Lalu waktu kami sudah sampaikan waktu pagi kita acara launching di tempatnya Pak Arom yang kemarin. Lalu kemudian di pusat juga launching itu program ini. Jadi ini dua yang program kedua yang perlu kita persiapkan adalah siapkan anak-anak yang memang punya mental untuk siap keluar negeri itu. Mereka ikut program yang 4 tahun sekolah ini biar bisa kerja luar negeri dengan baik. Amin. Yang ketiga, SMA dan SMK tentu ada perbedaannya. Sudah ini SMA ya? SMA. Tentu anak-anak yang sekolah SMA ini itu harus betul-betul siap untuk nanti menuju jenjang pendidikan berikut kalau dia memang masalah lagi. Tapi juga sekarang kita ada pada suatu era di mana kita punya ledakan sekolahnya ini perlu tinggi dibanding dengan penciptaan lapangan kerja. Ke depan kami juga akan mulai mengajak agar para siswa-siswa dan para guru, kepala sekolah untuk mulai juga mempersiapkan minat, bakat, dan kemampuan dari para anak-anak siswa. Untuk nanti juga mereka bisa dipersiapkan dengan baik untuk kemampuan, minat, bakat, potensi dia diarahkan dengan baik untuk bisa mencapai tingkat tertinggi dia bisa mengaktualisasikan diri. Kalau memang dia punya kapasitas menjadi seorang misalnya bergerak di bidang pertanian, kita akan dorong dia kalau bisa masuk di bidang pertanian. Dengan segala hormat saya buat teman-teman yang lulus dari kampus-kampus rumah Diora ya, dengan segala hormat, mohon maaf. Tapi rasanya kita sudah waktunya sekarang mulai juga memfokuskan diri untuk bisa mengoptimalkan kita punya potensi daerah. Jadi meskipun saya menyeimbangkan sekarang, ada juga kelas-kelas rumah Diora yang banyak, tapi juga sebetulnya potensi daerah juga jangan sampai kita lupakan.
Contoh ya, kita mau bikin besok misalnya pengembangan garam. Kita punya ahli garam masih terbatas. Kita bikin rumput laut. Ahli rumput laut itu masih terbatas dan juga dan sebagainya. Untuk itu nanti ke depan, saya mengajak seluruh kepala sekolah, guru-guru dan nanti kita semua para keluarga besar pendidikan di mana saja, khususnya SMA, SMK ini, kita juga jangan sampai sekarang kita lulus sekolah itu kita berjarak dengan potensi yang ada di daerah. Kalau boleh SMA atau nanti teman-teman yang sudah kuliah, jangan lupa juga ditambahkan keterampilan tambahan sesuai dengan pengembangan potensi yang mau kita kembangkan ke depan. Saya sudah pernah bilang pada menteri kita agar kalau kami tidak memiliki tenaga-tenaga yang ahli di bidang potensi daerah kita, contoh tadi garam, perhubungan dan sebagainya, kita dibantu untuk tenaga pengajarnya dikirim dari kementerian. Namanya juga kalau ibu kadis kesehatan, seringkali kalau kita kehabisan dokter, itu masih kita juga kerja untuk kirim dokter spesialis. Hal yang sama ini mau kita bikin di sektor pendidikan. Biar nantinya sektor pendidikan kita ini umum maupun vokasi di level SMA atau SMK ini, mereka juga masih dekat dengan potensi daerah. Jangan sampai potensi daerah kita di bidang kelautan misalnya atau pertanian misalnya, justru sekolah ini di tempat itu tidak ada. Kan saya banyak dana yang kita lakukan kemudian tidak dekat dengan potensi yang kita miliki. Nanti ke depan soal ini nanti Pak Amros tolong komunikasi baik dengan teman-teman seluruh SMA Timur Tengah Selatan. Di luar urusan SMA dan SMK tadi itu harus juga didorong agar anak-anak yang lulus SMA atau SMK ini mesti dekat dengan urusan pengembangan potensi yang ada di daerah. Jadi nyambungnya betul-betul pas antara sekolah dengan potensi daerah. Sama kayak tadi, yang mau kerja luar negeri sekarang boleh disiapkan khusus setelah SMA 3 tahun, tambah 1 tahun nanti dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Migran dan Dinas plus provinsi. Nanti kita akan siapkan agar yang mau kerja di Malaysia, Singapura, Taiwan, Timur Tengah, Eropa, Amerika dan sebagainya itu, mereka juga dipersiapkan dengan baik tidak bisa menjadi tenaga tamu di dalam sekolah. Yang terakhir, terima kasih buat seluruh panitia, mana Pak Yunus. Kami ini kalau bertanggung jawab untuk SMA itu bisa dari Pak Amros, ada 1025. Ada 1025 SMA, SMK atau yang sederajat SLB itu ada di seluruh NTT dengan jumlah siswa berapa? Jumlah siswa 301.000. 301.000. Jadi kita punya angka itu nanti selalu berkurang ya. SD itu dia ada hampir di seluruh desa seluruh NTT. Itu 95% kurang lebih saya lihat angkanya. Kita sampai 100%. SD dia geser ke SMP itu sudah hilang setengah. Hanya ada anak-anak yang bersekolah SMP itu 48% total data yang saya dapatkan. Tadi sudah setengah dari SMP itu SD 100 orang, SMP cuma tinggal 50 orang. SMP ke SMA tinggal lagi 25 orang. Jadi kita selalu bilang kurang setengah nih. SD SMP hilang setengah, 100 ke 50. SMP ke SMA hilang setengah, 50 ke 25. SMA ke kuliah itu 301 ya. Data perguruan tinggi yang saya cek kemarin itu kira-kira sekitar 130.000 lah yang kuliah se-NTT ini, kampus-kampus NTT. Hampir hilang lagi setengahnya. Jadi bayangkan kita punya anak-anak ini akses pendidikannya akhirnya mungkin terbatas karena berbagai faktor, mungkin biaya dan sebagainya. Kemarin waktu kami di Provinsi Dinas, Pak Bupati juga dengar Pak Menteri mengatakan demikian. Kalau memungkinkan ya, terutama yang SD dan SMP ini, kalau memungkinkan, apabila memang kita punya kesulitan untuk bangun gedung baru, ada istilahnya beliau itu membuat namanya sekolah satu atap. Jadi SD itu bisa juga menjadi SMP atau SMA, atau SD dan SMP digabung satu sekolah. Biar anak-anak bisa tetap sekolah.
Kalau memang persoalannya adalah kita tidak memiliki gedung. Nanti pengajaran bisa kita coba siasati. Tapi kalau boleh jangan terlalu jumlah begini. Kasihan ya. 100 ke 50, 50 ke 25, berarti yang sekolah itu kuliah berarti cuma 12 orang. Dari 100 orang anak-anak CNBT ini kuliah tinggal 12 orang, ini tinggal 10% lah, 12% lah yang kuliah. Sedih lah, itu kita sedih juga. Tapi kalau boleh, kalau misalnya kita bisa pakai pola yang nanti kita pakai, itu bagus juga tuh. Kalau SD itu bisa juga dari SMP, bagi aja kelasnya. SD pagi sampai siang, anak-anak SD pulang, sambung lagi SMP siang sampai sore. Atau SMP itu ternyata bisa juga dipakai buat SMA. Di video model video, pagi sampai siang SMP, siang sampai dengan sore atau petang SMA. Ini tawaran dari Pak Menteri ya, Pak Buat ya. Siapa tahu kita bisa bikin model ini dengan saya dan bisa menekan angka kekurangan sekolah dari kita punya siswa-siswi ini bisa kita siasati dengan baik. Jadi kalau SD, SMP-nya itu bisa satu atap, bagus sekali. Kalau memang kita kesulitan gedung ya, SD pagi sampai siang, kemudian siangnya SMP siang sampai sore. Atau kalau SMP itu bisa bikin dari dua angkatan atau dua sekolah, paginya SMP pagi sampai siang, kemudian SMA-nya siang sampai dengan petang. Biar anak-anak tetap bisa sekolah apabila memang soalnya ada di gedung. Kalau soalnya ada di guru, nah kita mesti diskusi lagi tuh Pak Bro. Pokoknya siasati dengan teman-teman dinas kesehatan, dinas pendidikan di kabupaten kota CNBT, ya kita pokoknya ada share guru juga untuk bisa mendidik anak. Kalau bisa jangan anak-anak tidak bisa sekolah karena faktor tidak adanya gedung dan tidak adanya tenaga pengajar. Kan kita bisa siasati polanya. Kalau urusan nanti menyangkut tentang dana bos, nah kita lapor pada Ibu Anitaga. Itu dia pakarnya. Ibu Anitaga sudah bilang saya begini, berapapun angka anak putus sekolah NTT yang perlu dicari beasiswa nanti dia yang urus. Terutama buat Ibu Anitaga. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati terima kasih banyak ya. Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Bupati agak kurus ya. Dia belum proses kita makanan pergi belum masih di SMA. Wakil juga agak kurus, jadi dia betul juga di SMA negeri 1 Molo. Kalau di Kupang betul juga betul jatuh kita coba siasati situasi ini dengan baik sehingga nanti kalau boleh anak-anak yang putus sekolah itu bisa kita tetap pertahankan agar bisa sekolah dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih buat SMA Molo ya Pak Profesor dan teman-teman, buat Pak Bupati, Pak Wakil dan saudara jajaran. Habis ini kami nanti akan sambung lagi bagi melihat tanah untuk sekolah Garuda, sekolah unggulan yang kemarin akhirnya tetap ada di TTS karena yang mau internet ada beberapa daerah. Nah saya mesti pergi lagi cepat, mungkin harusnya salah Pro Menteri dan Wamen agar nanti dia yang melanggar TTS. Karena diminta informasi. Jadi kita doa banyak dari mana tetap di TTS. Karena nanti yang lulus dari sini, kalau kita sudah bikin sekolah Garuda ini, dia nanti akan tembus di kampus-kampus internasional. Jadi kita khusus agar kampus Garuda ini ataupun sekolah Garuda ini, dia walaupun SMA tapi tidak dibawa di klasmen cuma kurikulum saja. Amin. Ini saja bisa saya sampaikan. Terima kasih buat para penari, terutama buat para penari dulu. Semuanya yang tadi udah lihat penat ya. Yang mau memadukan antara tradisional dan modern. Ibu guru dari mana yang baju-baju ini? Ini guru SMK. Guru SMK? SMK di mana? Kepala sekolah SMK. TTE. Oke, kepala sekolah. Coba kepala sekolah berdiri semua. Dia masih bagai sang surya menyinari dunia, hanya memberita harap kasih. Kalau guru beda lagi. Terpujilah wahai Ibu Bapak Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Yang ada di NTT, yang ada di TTS khususnya, semua tetap dalam kesehatan. Dan sekali lagi apabila ada kurang lebih dari bayaran kami di Provinsi NTT,
silakan melaporkan melalui meja rakyat. Nanti kami akan perbaiki untuk penyempurnaan layanan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di TTS. Tuhan memberkati kita semua dalam karya masing-masing, dan juga secara khusus kami juga turut prihatin dengan ada korban longsor ya Pak Bupati di desa. Kemarin Pak Bupati kesempatan pertama beliau kasih tahu saya, Pak Bupati lapor menyampaikan Pak Gubernur ada kejadian ini, dan saya langsung juga minta kepada saya punya kepala BPBD dan Dinas Sosial, mereka sudah turun, mungkin sudah 2-3 kali. Nanti pokoknya kami akan terus membantu untuk bagaimana penanganan saat sekarang, dan nanti pada saat saya akan juga menuju beberapa lokasi mungkin apa nanti menjadi keputusan antara Pemda Kabupaten TTS nanti dengan para korban, para orang-orang yang lagi mengungsi ini, kami akan membantu untuk urusan provinsi dan pusat pertahanan dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang, salam. Hari ini kami datang ke Timur Tengah Selatan tanpa kunjungan perdana kami sebagai Gubernur dan CTU. Kami ingin memastikan bahwa pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Timur Tengah Selatan, baik itu untuk SMA, SMK, dan sederajat itu berjalan dengan baik. Dan kami senang tadi mendengarkan laporan baik dari Pak Bupati maupun dari para pendidik di sini. Semua bisa berjalan dengan baik, dan semoga melalui pertemuan hari ini semua kepala sekolah, guru-guru yang bergerak dan bersama para siswa-siswi di Institut TTS ini betul-betul semangat untuk memastikan bahwa pendidikan TTS ini harus kita buat lebih berkualitas, maju, dan betul-betul bisa menjawab tantangan dan juga potensi daerah. Ayo bangun TTS. Ayo bangun TTS. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT.